Alhamdulillah sejak tahun 2021 Hmm. perpustakaan sudah terakreditasi B. Wah, oke, Terakreditasi keren oleh keren. terakreditasi nasional ya, disahkan oleh Perpustakaan Nasional Nasional. Republik Oh, Indonesia. Nanti di lantai 3 dan 4 atau di lantai 1 itu kita tinggal scan barcode aja sudah bisa membaca koleksi-koleksi buku digital yang ada di dalam apa itu sistem digital itu tadi. Mereka mikirnya lebih asik kan scroll iya sosmed betul. daripada baca buku yang monoton gitu, kayak Ya, apa ya, gak banget lah gitu katanya. Padahal baca buku tuh juga bisa loh secara digital lewat HP dimanapun dan kapanpun gitu. bener. Nah, kerennya perpustakaan ITB Widya Gama ini ya, itu sering ngadain event Betul. penulisan. Ya. Dan itu tidak membatasi siapapun, baik itu mahasiswa, dosen, dan tendik gitu. Jadi perpustakaan ITB Widya Gama ini sering ngadain event nulis bersama. Nah, contohnya antologi Arah Gerak Rindu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya di sini di Wipot Widya Gama Podcast. Bicara ilmu, berbagi inspirasi, saatnya dengar, saatnya berkarya. Nah, hari ini saya spesial ditemani oleh dua narasumber hebat kali ini. Ada Ibu Rini Widi selaku Kepala Perpustakaan dan juga ada Ananda Salsabila Kenyo selaku mahasiswa yang dia juga merupakan penggiat literasi. Nah, kita akan sharing-sharing nih gimana sih dunia literasi dan perpustakaan di ITB Widya Gama Lumajang ya khususnya. Betul. Karena ini menjadi dua hal yang sangat penting loh sebagai ujung tombak teman-teman mahasiswa di dunia pendidikan. Nah, mungkin dari Bu Rini Widi dulu nih, bisa dijelaskan, saya panggilnya Bu Widi. Iya, Widi aja. Oke, mungkin Bu Widi bisa ceritakan dulu nih Bu, bagaimana sejarah perkembangan dari perpustakaan ini kan menarik ya. Dari dulu tahun Widya Gama ini sudah 30 tahun lebih ya. Dari awal belum belum selengkap ini mungkin, kemudian sampai saat ini sudah sebagus ini, seestetik ini dan membuat mahasiswa nyaman untuk ke perpus. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Bu Widi sejarahnya, perkembangannya bagaimana? Oke, sebenarnya kalau perkembangan sejarahnya perpustakaan sendiri itu mengikuti berdirinya Widya Widya Gama. Gama, Oke. mengikuti berdirinya kampus Widya Gama. Nah, pada saat itu memang belum seperti saat Sekarang. ini ya. Dulu itu awalnya itu di lantai 1 ya, Oke. dengan kepala perpustakaannya ada namanya Pak Taufik. Oh, dulu Pak masih belum Taufik, Bu Widi ya? ya, Oke. awal kepala perpustakaannya itu Pak Taufik, yang terus sebelum saya juga ada Ibu Supatmi itu. Oke, Bu Supatmi. Mungkin beliau yang merintis apa itu dari teknis Ya, pengelolaan diperbarui gitu ya, ya. teknis pengelolaan perpustakaannya seperti apa kayak gitu itu dirintis oleh Bu Supatmi ini. Tapi memang belum seperti saat ini karena perkembangan zaman kan, seiring Iya, perkembangan betul. zaman juga kita kan perlu mengembangkan Iya, teknologinya. betul. Nah, pada saat saya masuk di sini sebagai kepala perpustakaan dan itu dibantu dengan para pimpinan baik Iya. dari yayasan maupun rektorat, itu beliau mendukung perpustakaan ini berkembang di teknologinya. Oke. Jadi pada waktu itu mungkin peminjaman dan pengembalian buku itu masih berbentuk manual dengan Iya, menggunakan dicatat. kartu. Iya, Oke, pakai kartu. menggunakan kartu pinjam. Itu kan dulu ya, karena dulu belum berkembang teknologinya. Jadi pas waktu saya itu didukung dengan pimpinan, kita mencoba beralih ke digital. Oke. Jadi untuk peminjaman dan pengembalian kita sudah tidak menggunakan kartu pinjam, kita sudah menggunakan sistem yang namanya SLIMS. Oh, SLIMS oke. itu Dengan mempermudah Senayan ya. mempermudah. Selain mempermudah juga efisien waktu ya. Efisien waktu juga karena perpustakaan kita itu tidak begitu luas. Jadi untuk peminjaman dan pengembalian buku itu kita usahakan dengan digital aja supaya ini mempermudah pemustaka, karena kan mereka itu kalau antrinya lama kan nanti males jadinya pinjam buku. Iya. Jadi kita dan itu sejarahnya, singkatnya dan gambaran secara garis besarnya seperti itu Mbak Nadia.
Berarti ini didukung penuh ya sama pihak pimpinan Iya, rektorat dan alhamdulillah. yayasan. Iya, Ya. alhamdulillah pimpinan baik dari pihak yayasan dan rektorat itu sangat mendukung perkembangan Betul. perpustakaan itu sendiri. Nah, itu Seperti memang itu. harus berjalan beriringan ya. Artinya upaya itu terus dilakukan. Wah, luar biasa sekali. Mungkin sekarang bisa diceritakan Bu Widi program-programnya saat ini apa atau fasilitasnya berupa apa sekarang yang ada di perpustakaan Widya Gama. Untuk saat ini itu fasilitasnya sudah, menurut saya sudah sangat mendukung generasi-generasi yang di zaman sekarang ini. Oke. Generasi sekarang kan ini ya sukanya apa itu digital gitu mungkin ya. Ya, betul. Jadi kita berusaha selain ada koleksi yang cetak, yang fisik, kita juga sudah melanggan koleksi-koleksi yang berbentuk digital, Mbak Nadia. Itu. Jadi digital ini bisa diakses tidak hanya di perpustakaan, di rumah sambil kita rebahan ya. Iya, Sambil bisa kita sambil rebahan juga scrolling yang bermanfaat ya. bisa scroll-scroll koleksi Yes, buku yang ada di perpustakaan. Di situ juga bisa apa itu dipinjam kan, buku yang di dalam e-library digital itu namanya, bisa dipinjam, bisa dikembalikan secara online di situ. Seperti itu. Untuk nextnya mungkin kami sedang ini merencanakan untuk peminjaman buku fisik secara mandiri. Jadi untuk apa itu memperlancar antrian mungkin ya. Jadi kalau kita melayani satu orang, melayani banyak di sini kan lebih dari 3.000 mahasiswa ya. Iya, gitu. betul. Jadi kita merencanakan ada peminjaman buku secara mandiri. Jadi mahasiswa bisa meminjam buku fisik secara mandiri. Bisa melayani dirinya sendiri gitu ya. Oke, Iya, benar-benar. Iya, Sekarang biar- kan biasanya lebih suka yang kayak gitu ya. Oke, sekarang udah teknologi udah Iya, canggih. betul. Jadi mahasiswa bisa meminjam buku sendiri, bisa diklik-klik sendiri, masuk ke dalam akunnya, itu yang sedang kita rencanakan sih. Oke, wah keren nih. Jadi, lengkap ya berarti Iya, ya fasilitas dan lain-lain. Artinya kalau sudah seperti itu, Bu Widi, berarti kan kita sudah mencapai nggak indikator untuk akreditasi perpustakaan atau bisa diceritakan ya akreditasi perpusnya Widya Gama sekarang? Alhamdulillah sejak tahun 2021 perpustakaan sudah terakreditasi B. Wah, Terakreditasi oke, oleh terakreditasi nasional ya, disahkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, untuk kriteria B itu sendiri pastinya sudah mencakup kriteria-kriteria yang di apa ya, disediakan Perpustakaan Nasional yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi ada beberapa komponen pada saat itu, saya masih ingat ada 7 komponen yang harus kita penuhi, mulai dari koleksinya, mulai dari layanannya, mulai dari sumber daya manusianya juga ada kriteria-kriteria tertentu, sarana dan prasarana tentunya, dan manajemen perpustakaannya itu sendiri, sehingga kita bisa mencapai akreditasi B ya. Seperti itu. Berarti proses yang panjang ya untuk kemudian bisa mencapai akreditasi B, butuh ada 7 komponen tadi yang harus dipenuhi. Dan tentunya dukungan dari mahasiswa, dari pihak pimpinan, juga dari pengelola perpustakaannya. Meskipun kita itu cuma berempat pada saat itu ya, yang sebenarnya itu harusnya lebih dari 4 untuk mahasiswa yang lebih dari 3.000 ya, kita harus lebih dari 4. Kalau ya wis kita anggap 4 itu harus dicukup-cukupin, alhamdulillah kita bisa dengan didukung semuanya, tendik yang ada di sini, pimpinan, mahasiswa juga ya, saya kira juga sudah alhamdulillah begitu. Oke, mungkin ada fasilitas unggulan Bu selain apa namanya? Selain tadi digital ya, yang lain mungkin yang bisa dipaparkan ya ke teman-teman supaya tahu. Oke. Ada di sini ada pojok BI Corner ya, yang pertama ada pojok kerjasama BI ya ini bentuknya. Ya, kita kerjasama dengan pihak Bank Indonesia. Jadi koleksi-koleksi yang ada di BI Corner itu adalah koleksi yang mencerminkan seputar ekonomi bank seperti itu. Itu juga bisa diakses oleh mahasiswa secara bebas, dan ini koleksinya itu
Banyak, sudah banyak Mbak Nadia. Dan menurut saya itu lengkap sih ya, cukup untuk membantu mendukung mahasiswa dalam belajar di kampus maupun di luar kampus sana. Seperti itu. Selain BI Corner, kita juga ada namanya Lumajang Corner. Oh, ada lagi ya? Ada Saya baru Lumajang dengar ini. Corner. Ada itu. Oke. Lumajang Corner ini koleksinya itu seputar yang membahas sejarah Lumajang, atau koleksi-koleksi yang pokoknya tentang Lumajang lah. Di situ ada namanya Lumajang Corner. Jadi mahasiswa mudah ya untuk mengakses informasi tentang Lumajang, tentang apalagi kan di ini kampus entrepreneur ya, kampus wirausaha yang pasti berkutat di dunia perekonomian kan, pasti harus tahu. Nah, akhirnya dimudahkan lah melalui kerjasama dengan BU Corner tadi ya. Lihat artinya mahasiswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi tersebut. Tadi sempat dengar pojok statistik ya. Oh ya, itu pojok statistik. Pojok statistik itu menyediakan ini data-data yang berhubungan dengan penelitian mahasiswa dan dosen. Jadi mahasiswa atau dosen mungkin yang ingin atau membutuhkan data-data penelitian tentang misalnya data pariwisata gitu ya, bisa datang ke pojok statistik untuk berkonsultasi atau sekedar melihat data atau minta data seperti itu bisa. Berarti jangan khawatir ya. Ini kamu semester berapa? Semester 5. Semester 5 dia. Nanti kamu kalau udah mulai skripsi jangan khawatir, kamu akan mudah dapat data ya kan. Statistik ya. Iya, betul. Jadi menarik lah ya. Artinya mahasiswa tuh benar-benar difasilitasi betul-betul dengan perpustakaan yang sudah terakreditasi B dengan segala fasilitasnya yang juga luar biasa mendukung mereka selama pendidikan, betul ya. Betul. Biasanya ada program lain atau mungkin kerjasama yang akan mendatang atau baru? Iya, kita itu setiap tahun mengusahakan ada pembaruan, ada update gitu ya. Untuk tahun ini, insya Allah dalam waktu dekat ini, kita selain di perpustakaan ini, di dalam perpustakaan, misalnya dalam membaca buku ya, kita sedang mengembangkan titik baca. Titik baca itu sama seperti digital library tadi, tapi bedanya kalau digital library itu mahasiswa harus punya akun, tapi kalau titik baca kita share ininya, barcode-nya Mbak Nadia. Jadi nanti di lantai 3 dan 4 atau di lantai 1 itu kita tinggal scan barcode aja sudah bisa membaca koleksi-koleksi buku digital yang ada di dalam sistem digital itu tadi. Wah, ini ya mendatang ya tahun ini ya. Semoga dalam waktu dekat terrealisasi dengan baik dan cepat. Nih tadi kita sempat bahas selain program, fasilitas dan lain-lain itu ada beberapa koleksi buku artinya. Gimana koleksi-koleksi buku di sini? Nah, apa aja mungkin? Kalau koleksi buku di sini tuh seperti perpustakaan pada umumnya ya. Itu ada koleksi buku teks, ada skripsi, tesis kayak gitu ya. Ada koleksi buku referensi seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Ada jurnal cetak juga ada novel, buku-buku bacaan fiksi seperti itu. Enak ya, jadi yang suka-suka baca novel, kamu perpustakaan nggak harus mengerjakan tugas atau mencari bacaan yang ini ya, yang bikin kepala pusing kan biasanya. Nah sekarang tuh kan nggak suka baca ya biasanya, tapi mereka lebih ada novel, dan di sini udah ada novel nih. Ada novel bacaan-bacaan ringan biar mahasiswa itu kalau udah suntuk ngerjakan tugas dia bisa ini ya, bisa baca novel. Kita juga sediakan ini loh, tempat duduk itu apa sih namanya yang lesehan itu. Jadi dia bisa apa sih kok beanbag, apa namanya? Iyalah itu pokoknya ya. Artinya kalian santai aja bisa baca-baca sambil tiduran ya. Mahasiswa itu seperti itu di sini. Jadi kita menyediakan fasilitas yang bacaan ringan gitulah, biar santai seperti itu. Tidak hanya karya dari para penulis terkenal ya, tapi ada karya juga. Ada karya dosen Mbak Nadia di sini. Oh iya? Ada karya dosen di sini itu. Dosen-dosen di sini itu menurut saya tuh aktif dan selalu update bukunya.
Jadi di sini juga menyediakan karya dosen itu yang kita letakkan dalam satu rak koleksi khusus Khusus untuk karya dosen dosen ya, bisa seperti dibaca Mm-mm. secara bebas dengan oleh teman-teman mahasiswa di sini. Betul. Tapi ada juga karya kolaborasi antara dosen dengan Ya, ada mahasiswa juga. gitu. Mm-mm. Itu namanya karya antologi ya, Iya, biasanya kita betul. sebutnya karya antologi. Nah, ini penulisnya ada di depan saya ini, salah Betul. satu ya. Nah, Mbak Kenyo ya, Mbak Kenyo Iya. ini juga salah Kenyo. satu penulis ya, mewakili mahasiswa yang juga menulis buku-buku antologi karya bersama Iya. para sivitas akademika ya, Iya. ada Ibu Ibu Rektor. Rektor, kemudian ada teman-teman dari Tendik, ada dari dosen, ada juga dari mahasiswa, alumni. Jadi satu. Nah, ini ada di karya di depan, salah satunya ada Arah Gerak Gerak Rindu. Nah, ini juga salah satu karya dari teman-teman mahasiswa juga, alumni dan juga Bapak Ibu dosen dan juga dari Ibu Rektor di sini. Nah, itu ada banyak sekali karya-karya teman-teman. Nah, mungkin ini kita berlanjut membahas ke Mbak Kenyo ya, karena kita sudah tahu bahwa koleksi di perpustakaan itu beragam. Iya. Tidak hanya buku bacaan tentang mata kuliah yang mungkin dibutuhkan, tapi juga ada novel, ada karya-karya dosen dan juga para mahasiswa yang mungkin akan tertarik untuk ikut menulis ya, membuat sebuah karya. Nah, kali ini dari Mbak Kenyo sendiri nih, gimana sih Mbak Kenyo memulai kemudian untuk tertarik, mungkin dari peran perpustakaan yang kemudian menggerakkan hati Mbak Kenyo untuk suka menulis atau bagaimana? Mungkin Mbak Kenyo bisa bercerita. Jadi kalau untuk suka menulis dan membaca itu memang dari dulu ya, dari kecil. Oke, dari Memang, kecil ya, ini emang juga nggak dari terlepas kecil. dari peran kedua orang tua juga. Betul. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, pas waktu kuliah ini pertama kali masuk perpus, kesannya, wih, estetik banget, Iya, nyaman. itu perpustakaan mereka bagus ya, Bagus gitu banget nih, keren bisa dilihat banget sendiri gitu. kan ya. Terus Iya, fasilitasnya juga bikin kita nyaman, jadi betul. bisa nyantai gitu loh, baca sambil nyantai. Kan kadang sudah suntuk dengan tugas-tugas kuliah, Betul. biasanya tuh selain ke kantin ya ke perpus, ini tempat yang Betul. paling buat Ya. kita relax gitu. Betul. Saya juga sebenarnya juga seperti itu sih. Buat Sama berarti. ngerjain tugas, buat itu Iya. perpus itu paling best ya. Iya, keren Oke. banget perpustakaannya Widya Gama ini, estetik. Estetik. Wah, oke. Mungkin Mbak Kinyo bisa diceritakan juga nih, Mbak Kinyo kan udah dari kecil ya suka baca. Iya. Artinya kan Mbak Kinyo mengikuti pergerakan zaman anak sekarang ya, Iya. para mahasiswa sekarang. Gimana sih menurut Mbak Kinyo tingkat literasi mahasiswa sekarang itu seperti apa? Oke, ya kalau kita berbicara tentang fakta ya, gadget sekarang ini teman-teman sebayaku itu lebih suka baca scroll sosmed daripada Benar. baca buku. Nah, kenapa ya? Karena mereka mikirnya lebih asik kan scroll Iya, sosmed betul. daripada baca buku yang monoton gitu, kayak apa ya? Gak banget lah gitu katanya. Padahal baca buku tuh juga bisa loh secara digital lewat HP dimanapun dan kapanpun gitu. Benar. Memang membaca itu juga harus pakai hati ya. Nah, Iya, kita juga pakai feeling gitu. Kalau kita misalnya lagi sedih atau dan sebagainya, ya kita cari bacaan yang buat kita bisa semangat lagi gitu. betul. Kadang kan FJP kita kan kadang sesuai tentang relate tentang Iya, relate ya, nah yang kayak sering gitu. kita suka Nah, ya. jadi bagaimana buku atau literasi itu juga bisa kita sesuaikan dengan feel. Nah, betul. jadi rasa gitu. Rasakan dengan feel ya untuk meningkatkan Minat untuk iya, baca ya. Itu tips tuh buat teman-teman ya. Biasanya saya juga termasuk yang nggak begitu minat pembaca sih sebetulnya, nggak begitu suka membaca. Saya lebih ke praktek gambar atau bikin sesuatu, nah gitu. Kalau baca memang kurang, tapi setuju dengan bagian bahwa kita harus mencari sesuatu yang ini ya, menarik perhatian kita untuk akhirnya kita lebih meningkatkan kemauan untuk membaca literasi itu tadi. Oke, tapi menurut Mbak Kinyo sendiri dari perpustakaan Widya Gama ini, peran perpustakaan ini sebesar apa sih, seberpengaruh apa untuk menunjang Mbak Kinyo selama ini menjadi mahasiswa di akademik, atau mungkin minat baca Mbak Kinyo atau minat Mbak Kinyo sebagai penggiat literasi sekarang? Oke, jadi untuk peran perpustakaan sendiri, nah kerennya perpustakaan ITB Widya Gama ini ya, itu sering ngadain event penulisan. Ya. Dan itu tidak membatasi siapapun, baik itu mahasiswa, dosen, dan tendik gitu. Jadi perpustakaan ITB Widya Gama ini sering ngadain event nulis bersama. Nah, contohnya antologi Arah Gerak Rindu ini. Jadi kita bebas menuliskan apapun itu, dan
perpus ini memfasilitasi untuk mencetak loh, Iya, menerbitkan betul. buku. Menerbitkan Nah, buku, jadi mahasiswa punya karya ya. iya, banyak karya yang menulis itu kan bagi saya kan seni untuk abadi. Nah, Betul. Seni yang abadi. iya, seni yang Yang bisa abadi. dibaca kapanpun dan Nah, tidak akan pernah hilang. betul banget. Aduh, Dalam banget. Nah, iya betul. Nah, itu memang betul loh, Bu Widi itu memang selalu upgrade membuat Iya, event-event macam-macam, nggak hanya menulis tapi ada banyak banget loh. Iya. tahu gitu apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Saya setuju soal itu. Karena ini menarik banget ya, artinya kan mahasiswa tidak melulu soal perpustakaan tuh hanya membaca dan lain, tapi ada Iya. event-event yang mereka mau untuk menulis, Jadi belajar mengajak kita menulis. untuk berkolaborasi itu keren Betul. banget sih. Ada kebanggaan tersendiri nggak sih kamu, wah tulisanku jadi sebuah buku Buku. karya yang ditaruh di perpustakaan dan dibaca sama orang lain, Iya, iya. sama mahasiswa yang lain. Alhamdulillah bersyukur juga ya kayak wah ternyata di Wiga ini ada tulisanku loh bisa dibaca Iya, buat generasi-generasi berikutnya. Lebih memotivasi untuk Iya, meneruskan di depannya ya. Iya betul banget. Oke, itu tadi kan Mbak Kinyo sempat menyinggung soal apa ya, minat dari literasi mahasiswa sekarang kan Iya. memang beralihnya ke digital ya Iya, kan. betul. Mbak Kinyo sendiri secara pribadi sudah menikmati atau menggunakan layanan dari perpustakaan secara digital gimana Mbak Kinyo? Iya, jadi di perpustakaan ITB Widya Agama ini kan menyediakan e-library ya. Betul. Nah, Betul, aplikasi. Nah, aplikasi. aplikasinya jadi enaknya tuh bisa kita nggak perlu ke perpus loh, kita bisa ngaksesnya Bisa, betul. dimanapun, kapanpun. Dan walaupun misalnya kita malam-malam dan kita buka HP tinggal buka aplikasi itu kita Iya, bisa ngakses baca. loh, ngakses membaca buku-buku yang ada di perpus gitu. Dan gratis ya Bu? Gratis untuk Gratis. Sivitas Akademika Widya Tuh. Agama Lumajang. Iya. Nah, artinya kan tidak perlu kita mendownload aplikasi baca yang mahal-mahal Iya, itu ya kan. Karena semua sudah bisa diakses di Iya, e-library. kayaknya gitu. Yeay. Kita buka HP aja, baca-baca bisa loh. Dan diaksesnya itu open access loh. Iya. Mulai halaman depan sampai akhir Ya. itu bisa. Itu Kita membantu betul, banget betul. sih Mbak Nadia. Mungkin itu jadi tantangan besar ya di dunia literasi. Iya. Harus upgrade akhirnya, tapi perpustakaan sudah menyediakan itu semua ya. Artinya kalian teman-teman ya jangan punya banyak alasan kan, daripada bisa memanfaatkan waktu membaca e-library-nya perpustakaan di Widya Agama Lumajang. Artinya teman-teman sudah bisa mengakses dari rumah ya, Iya. untuk mempermudah mencari informasi atau refreshing ya, karena ada Iya. semua, termasuk juga yang Novel lain. juga ada Novel di situ. juga ada tuh. Bacaan ringan juga ada. Betul. Kita itu ya Mbak Nadia ya. Saya sambung ya. Iya. Saking kita itu ingin meningkatkan minat bacanya mahasiswa ya. Siapa yang kalau di e-library Wiga itu Iya. kan kelihatan siapa yang paling banyak membaca gitu. Iya. Siapa yang paling lama membacanya, durasi bacanya itu Oh, ada di sampai situ. ada ya, Iya. sampai di bonus itu. Sampai ada peringkatnya 1 sampai 5. Iya, benar. Ada nama dan durasi Durasi. bacanya gitu kan. Jadi kita itu sampai memberikan reward Mbak Oh, Nadia iya. untuk Betul. pembaca Para pembaca ya. terlama apa itu peringkat 1, 2, 3 itu sampai sebegitu Kasih kita untuk meningkatkan minat Hmm. bacanya mahasiswa itu. Seperti itu. Luar biasa ya, kayak dapat reward khusus loh. Iya. Ternyata ya ampun, keren. Mbak kayaknya keren. udah pernah dapat belum? reward Oh Mbak? iya, alhamdulillah nih. Mbak kayaknya salah satu yang dapat kayaknya. Iya, kemarin tuh waktu Wiga Award. Oh iya, Wiga Nah, Award. Wiga Award dapat nominasi literasi. Giat Hmm, literasi. pegiat Giat literasi. literasi. Iya, Nah, giat betul. literasi. Ya, jadi Mbak Kinyo ini menjadi ini ya, menerima award pegiat literasi di Wiga Award kemarin di bulan Desember tahun Iya. kemarin ya, di Disnatalis Wiga. Wiga. Tuh, jadi teman-teman akan mendapatkan reward dari kampus juga dari perpustakaan. Teman-teman yang suka sekali membaca ya. Jadi semangat, ini udah ada semua dari perpustakaan, fasilitas sudah lengkap. Ini jelas salah satu mahasiswa yang juga penggiat literasi dan memanfaatkan semua pelayanan perpustakaan di ITB Widya Agama Lumajang. Nah, mungkin apa ya, motivasi selain tadi reward dan lain-lain, ada mungkin motivasi dari Bu Widya atau Mbak Kinyo nih untuk teman-teman yang lain, atau mungkin calon mahasiswa baru sih yang mulai ini ya kepo, yang sudah Iya. mulai kepo tentang Widya Agama. Ini kita memberikan
informasi tentang perpustakaan. Informasi. Artinya nanti apakah nanti saya kalau belajar ambil manajemen atau ambil informatika atau ambil ini, apakah saya dipermudah ya untuk belajar mencari informasinya. Biasanya dosen-dosen tuh pasti memberikan arahan, udah baca buku di perpustakaan gitu, lihat karyanya atas nama ini, nanti bisa dibantu nih sama pelayanan, gercep banget nih pelayanan perpustakaan untuk membantu kalian mencari buku yang dibutuhkan, betul ya Bu Widya. Nah, jadi yang kalian udah mulai kebingungan dan takut, tenang, di Widyagama sudah difasilitasi, sudah semuanya sudah lengkap, sudah ada Bu Widi dan tim yang akan memberikan pelayanan terbaik untuk kalian nanti kalau sudah menjadi mahasiswa. Dan ini udah dicontoh nih, udah punya senior yang sebagai penggiat literasi yang jadi contoh dan motivasi kalian untuk bisa sama berkarya kayak Mbak Kinyo ini. Jadi untuk calon mahasiswa baru, tidak usah khawatir ya, tidak perlu khawatir karena langsung saja daftar di ITB Widyagama Lumajang, karena ITB Widyagama Lumajang memberikan fasilitas terbaik dan bisa dibilang kampus termegah ya di Lumajang ya, dengan fasilitas yang tidak. Mohon izin menambahkan Boleh, Mbak Nadia, boleh. boleh. Selain kita ada koleksi yang nasional ya, kita juga ada koleksi jurnal yang internasional juga loh, Mbak Nadia. Itu sudah kami langgankan khusus untuk mahasiswa dan aktivitas akademika di Widyagama Lumajang, seperti itu. Ini kita sudah melanggankan ProQuest dan GIL. Itu ProQuest itu untuk mahasiswa yang manajemen dan akuntansi. Kalau GIL itu untuk mahasiswa informatika. Itu kita bisa mengakses secara gratis. Dan itu udah open access khusus untuk mahasiswa Widyagama Lumajang. Itu kalau berlangganan di luar ya, itu ratusan juta lebih. Tapi kita sudah melanggankan koleksi internasional itu untuk mahasiswa Widyagama Lumajang. Kurang apa lagi ya kan, udah lengkap, udah ada semua, kita tinggal mengakses ya, kami tinggal mengakses selaku teman-teman mahasiswa. Ini Mbak Kinyo nanti kalau udah mulai ada tugas mengerjakan ini ya penelitian, nah tuh udah dimudahkan, jauh-jauh tuh ada di Bu Widi, sudah disiapkan di perpustakaan jurnal internasional ya, sampai jurnal internasional. Karena sekarang bacaannya kebanyakan kan literasi, biasanya dosen-dosen minta coba cari jurnal internasional gitu. Jurnal nasional tahun sekian sampai sekian, nah kayak gitu-gitu itu akan mempermudah kalian di perpustakaan ini. Keren banget. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mbak Kinyo? Oke, buat kalian nih ya, calon mahasiswa baru kuliah nggak perlu jauh-jauh, di sini aja di Lumajang ada kampus terbaik yang banyak menyediakan fasilitas termasuk perpustakaannya, koleksinya lengkap, ada jurnal nasional, internasional, terus memfasilitasi kebutuhan mahasiswanya. Jadi ya buat kalian nggak usah jauh-jauh, di Lumajang aja ada loh. Betul. sih. Lengkap ya, udah ada dengan fasilitas yang ada menunjang kalian dunia pendidikan. Apalagi yang mengaku kepengen menjadi pengusaha. Banyak banget mahasiswa itu cocok banget kan di sini. Tidak hanya buku-buku mata kuliah ya untuk pembelajaran kalian sehari-hari, tapi juga ada banyak tentang bisnis, tentang kalian mengelola usaha, tentang bagaimana mengelola manajemen, semua ada ya, pemasaran, bagaimana marketingnya, SDM-nya, kemudian keuangannya, biasanya yang pusing-pusing gitu, itu semua sudah ada. Dari Bu Widi ada yang mau disampaikan? Untuk mahasiswa-mahasiswa baru ya, calon mahasiswa baru, jangan ragu-ragu untuk kuliah di Widyagama Lumajang ini, karena di sini itu sudah update semuanya, sama aja kayak kuliah di kampus-kampus besar yang lain. Kita keilmuannya sudah update, untuk fasilitasnya juga nggak kalah sama sekali. Karena di sini kampus paling di Lumajang, paling lengkap lah. Paling lengkap, paling besar di Lumajang. Jangan ragu-ragu lagi, langsung aja ke ITB Widyagama Lumajang. Betul, nanti kalian bisa kepoin gimana tata caranya, bisa lewat official account Instagram ITB Widyagama Lumajang. Di situ ada link di bio-nya, bisa kalian klik dan kalian bisa memilih pendaftaran mahasiswa melalui link. Karena sekarang pendaftaran online, jadi nggak usah khawatir, kalian tidak akan dipersulit ya, akan mudah mengakses dari rumah. Dan nanti akan ada nomor-nomor admin yang akan membantu kalian untuk proses pendaftaran. Artinya kita sudah berupaya untuk teman-teman calon mahasiswa baru ya, untuk memaksimalkan proses
belajar kalian di sini. Oke, nanti siapa tahu kalian bisa gabung ya, kita bikin komunitas literasi. Nah, di sini nanti akan bisa sharing-sharing buat event bareng, ya kan? Siapa sih yang nggak mau nih calon mahasiswa nih yang udah kepo-kepo, yang pengen tahu, ya kan? Tenang, di Widya Agama banyak banget event ya yang bisa menunjang dan membantu minat kalian dan bakat kalian. Oke, terima kasih Bu Widi. Terima kasih. Salam literasi dulu dong. Oh iya. Salam, gimana salamnya? Diajarin dong. Salam literasi. Terima kasih Bu Widi dan Mbak Kenyo. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di Widya Agama Podcast di sesi berikutnya, mungkin membahas yang lain. Nah, kepoin terus dan jangan lupa subscribe YouTube channel official Institut Teknologi dan Bisnis Widya Agama Lumajang, dan follow media sosial kita di TikTok dan juga di Instagram @itbwiga_lumajang. Atau juga ada info PMB Wiga di TikTok @info_pmb_wiga. Di follow, jangan lupa teman-teman yang mau mendaftar di ITB Widya Agama Lumajang. Sampai jumpa, terima kasih.